Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Faqih Ulumuddin dengan NIM 240 101010270, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 24D. Saya akan menampilkan video tentang teori kognitif Vygotsky, Sigmund Freud, dan Jean Piaget. Selamat menyaksikan. Ya. Hai teman-teman, aku Lala. Hari ini aku mau cerita tentang caraku belajar hal-hal baru. Kadang seru banget, tapi kadang juga susah banget. Lala menunjukkan gambarnya yang lucu, tapi agak aneh. Tuh lihat, aku mau gambar kucing, tapi jadinya malah mirip tikus. Hihi. Tapi aku nggak nyerah. Kata kakak, belajar itu kayak naik tangga. Pelan-pelan tapi pasti. Lala mencoba menggambar lagi. Waktu itu kakak ngajarin aku. Katanya, coba mulai dari bentuk lingkaran dulu, Lala. Lala mengikuti. Greater than O. Lingkaran dulu, baru kuping, baru kumis. Sekarang jadi deh, aku bisa gambar kucing yang lebih bagus. Ternyata, waktu aku dibantu kakak, aku lebih cepat bisa. Kakak nggak ngerjain buat aku, tapi kasih petunjuk sedikit. Visual. Muncul animasi tangga warna-warni. Nah, ini kayak tangga belajar, teman-teman. Ada yang namanya zona perkembangan proksimal. Lala berdiri di depan tangga imajiner. Lala. Kata seorang pakar dari Rusia bernama Lev Vygotsky. Kita punya 3 zona belajar. Zona 1, yang sudah bisa sendiri. Zona 2, yang bisa kalau dibantu. Zona 3, yang masih terlalu sulit. Nah, zona yang bisa kalau dibantu itu namanya zona perkembangan proksimal. Di situ kita tumbuh paling cepat. Jadi, waktu aku dibantu kakak, aku ada di zona itu. Kakak jadi semacam tangga yang bantu aku naik. Lala bercerita sambil menumpuk balok. Non say, Lala. Vygotsky juga bilang, waktu belajar, kita sering dibantu dulu, tapi lama-lama bantuannya dikurangin visual. Balok-balok diambil satu persatu, tapi menara tetap berdiri. Itu namanya scaffolding. Kayak pas bangun rumah, ada penyangga dulu. Kalau rumahnya udah kuat, penyangganya dilepas. Jadi, waktu aku belajar menggambar, kakak bantu dulu. Sekarang, aku bisa sendiri. Lala berjalan di taman sambil berbicara. Lala, ternyata bukan cuma menggambar loh. Aku juga belajar naik sepeda gitu caranya visual. Lala kecil diajari ayah naik sepeda dengan roda bantu. Dulu aku pakai roda kecil di samping, tapi lama-lama ayah lepas satu roda, terus dua-duanya. Nah, itu juga contoh scaffolding. Ayah bantu dulu, terus aku jadi bisa sendiri. Lala duduk sambil melihat boneka-bonekanya. Lala. Vygotsky percaya banget kalau belajar itu terjadi karena kita berinteraksi sama orang lain. Misalnya, waktu aku main sekolah-sekolahan sama teman-teman, aku belajar ngomong sopan, belajar menghitung, belajar gantian. Selanjutnya, saya akan menampilkan video animasi tentang teori kognitif Sigmund Freud. Langsung saja kita ke videonya. Freud. Lala. Freud itu seperti dokter pikiran. Ia bilang kalau di dalam diri kita ada 3 bagian penting, seperti 3 teman di dalam kepala kita. 1. Ide, si keinginan. Id itu seperti bayi kecil di dalam diri kita yang maunya semua sekarang juga. Misalnya, aku mau permen sekarang. 2 ego, si penengah. Ego adalah bagian yang menolong kita berpikir, kalau makan permen terus nanti gigi bolong. Jadi ego membantu id dan superego supaya akur. 3. Superego, si baik hati. Superego adalah bagian yang mengingatkan kita tentang aturan dan kebaikan. Misalnya, jangan ambil permen orang lain, ya. Lala. Jadi, kalau kita bisa mengatur ketiga teman itu,
kita bisa jadi anak yang pintar dan baik hati. Selanjutnya, saya akan menampilkan video animasi tentang teori kognitif Jean Piaget. Langsung saja kita ke videonya. Lala. Nah, kalau Jean Piaget itu suka banget mengamati bagaimana anak-anak belajar. Ia bilang, kita belajar lewat tahapan-tahapan. Yuk lihat. 1. Tahap sensori motor, 0-2 tahun. Bayi belajar lewat panca indera, melihat, meraba, menggigit, dan merasakan. Kedua tahap praoperasional, 2-7 tahun. Anak-anak mulai berpikir pakai imajinasi. Mereka suka bermain pura-pura jadi dokter, polisi, atau putri raja. 3. Tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Anak-anak mulai bisa berpikir lebih logis. Misalnya, tahu kalau 2+3 sama dengan 5, dan tahu kenapa air yang dipindah ke gelas tinggi tetap jumlahnya sama. 4. Tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Anak-anak mulai bisa berpikir seperti orang dewasa, memikirkan masa depan dan hal-hal yang tidak bisa dilihat langsung. Lala. Jadi, setiap anak punya tahap belajar sendiri-sendiri. Kita semua pintar, asal terus mau belajar dan bertanya. Lala. Wah, seru banget ya belajar tentang pikiran. Freud mengajarkan kita untuk mengenal diri dan mengatur perasaan. Sedangkan Piaget mengajarkan kita cara otak kita berkembang dan belajar. Yuk, terus belajar supaya otak dan hati kita tumbuh bersama. Izinkan saya untuk membaca kesimpulan tentang teori kognitif Vygotsky, Sigmund Freud, dan Jean Piaget dari video animasi sebelumnya. 1. Lev Vygotsky. Belajar itu seperti bermain bersama teman atau keluarga. Ada yang lebih tahu, lalu dia membantu kita sampai kita bisa sendiri. Contoh, waktu kamu belajar naik sepeda, awalnya dipegangin ayah atau ibu kan? Lama-lama kamu bisa sendiri. 2. Sigmund Freud. Pikiran kita itu seperti gunung es. Ada yang kelihatan, kita sadari. Ada yang enggak, kita enggak sadari. Contoh, kadang kita marah atau sedih tanpa tahu kenapa. Itu mungkin karena ada perasaan yang tersembunyi di pikiran kita. 3. Jean Piaget. Kita belajar dengan cara bermain dan mencoba hal-hal baru. Setiap anak punya cara belajar yang berbeda-beda. Contoh, waktu kamu main balok, kamu belajar tentang bentuk dan ukuran. Waktu kamu main air, kamu belajar tentang basah dan kering. Kan video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan membuat kalian semakin pintar. Ingat, belajar itu seperti berpetualang, selalu ada hal baru dan menarik untuk ditemukan. Jangan pernah berhenti bertanya dan mencoba. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Sebagai penutup, pembuat video animasi menyadari bahwa dalam penyusunan karya video ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, tata bahasa, maupun penyampaian gagasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang pembuat video miliki. Oleh karena itu, pembuat video animasi dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, agar karya ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Sekian dari saya, salah khilaf mohon dimaafkan. Izinkan saya menyampaikan 2 pantun untuk menutup video animasi pembelajar kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Pagi hari minum jamu, badan sehat, hati pun senang. Video ini sampai di penghujung waktu. Salam damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar Pustaka Desmita, 2017. Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, Hurlok IB, 2005. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Ahli Bahasa, Isti Widayanti dan Sojarwo. Jakarta, Erlangga, Papalia, DE, Olds, SW, and Fellman, RD, 2009. Perkembangan Manusia, edisi ke-10, Ahli Bahasa, AK Anwar. Jakarta, Salemba Humanika.